video kali ini benar-benar daftar yang penting apa saja yang harus dibeli. Thanks for your click on this video. Please subscribe to support this channel. Thank you. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya Nur Indah Permatasari. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. So di video kali ini aku akan sharing kepada teman-teman semua tentang perlengkapan apa saja sih yang wajib kita beli untuk persiapan lahiran newborn baby. Nah, jadi ini juga aku buat daftarnya berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi maklum aja nih kalau apalagi anak pertama, benar-benar new mom, kalau misalnya ke toko peralatan bayi itu kalap ya, lihat semuanya lucu, semuanya pengen dibeli. Nah, padahal kebutuhan-kebutuhan tersebut mungkin bisa aja nanti belinya pada saat baby kita sudah usia berapa bulan kayak gitu. Jadi di video kali ini benar-benar daftar yang penting apa saja yang harus dibeli kayak gitu. Aku juga akan buatkan daftar checklistnya, tinggal kalian cek aja di description box, bisa kalian download, jadi kalian nggak repot-repot buat nyatet lagi. Dan aku juga akan memberikan link pembeliannya di Shopee, beberapa barang-barang yang berdasarkan pengalaman aku yang aku beli di Shopee, tinggal kalian cari aja di description box sehingga nggak repot-repot kalian nanti buat cariinnya. Oke? Yang penasaran langsung aja yuk, sebelumnya klik like, comment, and subscribe, and then langsung aja kita lanjut. Ngeng. Baik, sebelumnya jadi perlengkapan ini sudah ada aku bagi-bagi ya. Di sini ada terbagi dari perlengkapan bayi, perlengkapan untuk tidurnya, perlengkapan mandi, kemudian perlengkapan kesehatan, perlengkapan menyusui, dan perlengkapan buat si ibunya. Oke, yang pertama perlengkapan bayi yang harus kita beli yaitu baju bayi. Nah, baju bayi ini biasanya kita persiapkan aja dulu 3 baju lengan panjang, 3 celana panjang, kemudian 3 baju lengan pendek dan 3 celana pendek, kemudian 3 baju kutung dan 3 celana pop. Nah, biasanya kalau kayak di Shopee ini udah ada jual nih satu paket, jadi kita nggak repot-repot lagi buat cari-cari yang per piece-nya kayak gitu ya. Biasanya itu udah ada dari merek Mio atau Cio atau Fluffy. Nah, kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, popo atau cawat kain. Nah, boleh kita siapkan sekitar 6 piece atau 12 piece satu lusin. Nah, tapi ini pilihan sih ya. Kemarin aku juga persiapkan karena dalam pikiran aku bayi newborn ini belum bisa dipakein popo, sehingga kita pakein aja popok kain. Tapi ternyata pada kenyataannya akhirnya bayi aku pakein popok newborn. Tapi ya nggak apa-apa, ini pilihan. Kalau kalian misalnya bayi baru lahir belum tega dikasih popok, ya udah nggak apa-apa, beliin aja popok kain. Kemudian yang ketiga, gurita bayi. Nah, gurita bayi ini biasanya katanya sekarang itu kan udah nggak disarankan pakai, tetapi aku masih beli ya, sekitar 6 piece aja cukup. Tapi kalau misalnya kalian mau jaga-jaga boleh deh 12 piece. Nah, aku tuh belinya gurita yang berperekat aja, jadi nggak repot bertali-tali diikat-ikat kan. Kemudian nggak usah terlalu terik, hanya untuk menutupi perutnya supaya hangat, dan juga untuk melindungi tali pusarnya yang belum putus kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kaos dalam setengah lusin atau 1 lusin boleh. Kalian beli yang agak lebih besar dikit dari ukuran newborn itu boleh, karena biasanya bayi nanti kalau misalnya udah selesai udah nggak pakai gurita lagi, itu aku pakein baju kaos dalam. Kemudian yang selanjutnya, topi, sarung tangan, sarung kaki, dan kaos kaki. Nah, kalau topi, sarung tangan, kaos kaki ini biasanya juga udah ada yang jual langsung satu paket gitu ya, jadi sewarna, semotif kayak gitu, gak repot-repot lagi. Dan juga kaos kaki. Nah, jadi kalau misalnya nggak pakein sarung kaki yang bayi itu, boleh juga dipakein kaos kaki. Dan yang selanjutnya, bedong. Nah, kain bedong ini kalian belilah paling tidak 1 lusin. Jadi kain bedong ini sangat berguna dipakai pada saat bayi masih 40 hari. Bukan untuk ini ya, bukan untuk diikat ke tubuhnya terik-terik. Kain bedong ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh bayi tadi dan mengurangi refleks gerak kejut bayi itu. Nah, kemudian
Selain kain bedong nanti bisa digunakan untuk selimut ataupun alas tidur bayi tersebut. Kemudian perlengkapan tidur yang pertama yang harus kalian siapkan adalah kasur atau bed cover bayi. Nah, biasanya ini sudah dijual sepaket juga dengan bantal dan gulingnya. Nah, kalau aku prefernya beli bed cover bayi karena lebih simple aja dan ini juga gak bakalan kepake lama, Mams. Nah, pengalaman aku bayinya itu sekitar 2 bulan aja mau tidur di situ. Setelah itu dia lebih suka tidur di dekat saya. Jadi nggak kepake deh bed covernya. Tetapi enaknya itu bisa gampang dilipat dan dibawa-bawa untuk pergi. Kayak gitu. Selanjutnya yang kedua, selimut bayi. Selimut bayi ini aku saranin kalian buat beli yang ada topinya. Sehingga ini bisa dipakai pada saat pulang dari rumah sakit ataupun bisa dipakai bepergian untuk membungkus bayinya. Yang ketiga, perlak kain atau wonder pad atau dry pad. Nah, ini juga sangat berguna banget. Jadi untuk alas di kasur bayi tadi, nah ini tuh untuk jaga-jaga kalau popok bayi tadi bocor. Nah, jadi nggak tembusnya langsung basah ke kasur, tapi tembus ke wonder pad tersebut, dia nggak tembus ke bawah kayak gitu. Kalau misalnya perlak karet itu kan licin atasnya karena buat mandi. Kalau ini atasnya tuh benar-benar halus kain gitu ya, tapi bawahnya nggak tembus. Dan selanjutnya yang keempat adalah kojong atau kelambu bayi, itu yang kayak payung kalau dibuka gitu. Nah, itu juga sangat berguna. Biasanya sih kasur ada yang langsung dengan penutupnya, tapi kalau kayak bed cover bayi itu nggak ada, sehingga kita harus beli lagi. Itu sangat berguna ketika bayi masih sebelum 40 hari ya, masih rawan ya Mams, takut dari atas kejatuhan apa gitu, serangga atau nyamuk atau apa gitu, jadi lebih aman aja kalau ditutup pakai kelambu bayi. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke daftar perlengkapan mandi bayi. Yang pertama tentu aja kita butuh bak mandi bayi. Nah, ini pilihan juga buat teman-teman mau yang ada sandaran atau yang enggak, itu terserah teman-teman. Yang kedua, sabun atau sampo bayi. Nah, saran aku sih kalau misalnya bayinya masih newborn, beli aja yang langsung satu itu udah langsung untuk hair and body. Jadi nggak repot-repot lagi, ya. Yang ketiga, perlak karet. Nah, perlak karet ini untuk alas pada saat kita sehabis memandikan bayi ya, pakai perlak karet kayak gitu. Sehingga aman kalau misalnya dia basah atau tiba-tiba pipis gitu kan, nggak tembus, nggak basah ke bawah. Selanjutnya yang keempat, kita butuh handuk. Nah, handuk kalian persiapkan paling tidak 2 ya, Mams ya. Karena biasanya maklumlah bayi tiba-tiba pup, tiba-tiba pipis, sehingga kotor deh handuknya kan. Jadi ada cadangan. Selanjutnya kita perlu waslap. Waslap ini sangat diperlukan kalau misalnya bayinya kita belum berani mandiin. Nah, kita seka aja pakai waslap tersebut. Atau juga bisa untuk ngelap keringat dan gumuhan bayi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kita butuh minyak telon. Minyak telon ini bakalan sangat kepake banget karena apalagi baby newborn itu butuh banget dihangatkan pakai minyak telon. Apalagi sehabis mandi harus kita lumuri ke seluruh tubuhnya. Yang selanjutnya adalah krim anti ruam popok. Nah, ini juga harus kita persiapkan, apalagi kalau misal kita memilih untuk memakaikan popok sejak dari newborn. Kalau pertimbangan aku sih ya, pakai popok newborn itu nggak bikin kita repot ya, karena baby newborn itu sering banget frekuensi pipis, frekuensi pupnya belum teratur, jadi masih sering banget dan itu bakalan bikin capek banget kalau ganti-ganti terus. Sehingga pakai popok, nah itu kita jaga aja supaya nggak ruam. Setiap habis mau dipakein popok, kita olesi aja krim anti ruamnya. Insya Allah dia nggak bakalan ruam. Kayak baby aku, alhamdulillah aman-aman aja sampai sekarang. Dan selanjutnya yang kita perlukan adalah tisu basah, tisu kering, dan kapas. Nah, kemudian kasa steril. Kasa steril ini untuk melipat tali pusatnya yang belum putus itu ya, jadi dibungkus pakai kasa steril.
Kemudian sisir bayi ini yang bentuknya itu masih kayak sikat ya mams, jadi bukan sisir yang benar-benar sisir, tapi yang dia kayak sikat halus tuh untuk nyisirin rambutnya. Yang selanjutnya kalian boleh tambahkan beli kolon, minyak rambut bayi, supaya wewangian untuk bayi. Tapi untuk aku pribadi sih, perlengkapan kayak gini nih aku pakein pada saat babynya setelah selesai dari 40 hari. Jadi selama 40 hari awal aku cuman pakein minyak telon aja sama krim ruam popo. Oh ya, minyak telonnya kalau bisa yang langsung ada anti nyamuknya ya mams ya, jadi aman, terlindungi dari nyamuk. Selanjutnya itu keranjang baju kotor buat bayi. Jadi ini aku pisahin, aku nggak satuin dengan pakaian kotor aku dan suami, nggak aku satuin, sehingga ada keranjang khusus untuk pakaian dia. Dan yang selanjutnya tentu aja popok ukuran newborn. Nah, kalau popok ini macam-macam merek ya mam, tinggal kalian pilih aja sesuai kebutuhan kalian, yang jelas untuk newborn. Tapi kalau aku boleh kasih saran, aku prefer beli aja yang popok yang agak bagus kayak Mami Poko Royal Soft atau Sweetie yang golden. Selanjutnya kita masuk ke perlengkapan kesehatan bayi. Nah, perlengkapan kesehatan yang pertama yang kita perlukan adalah termometer. Termometer ini sangat kita perlukan karena kalau ya jaga-jaga ya kalau baby kita tiba-tiba demam. Nah, kita jadi nggak mengira-ngira suhunya. Jadi kita tahu langsung berapa suhu tubuh baby kita. Nah, yang selanjutnya kita perlu adalah gunting kuku khusus bayi. Gunting kuku khusus bayi ini nggak boleh disamain dengan gunting kuku kita ya. Jadi kadang ada yang bentuknya memang bentuk gunting kuku, ada juga yang bentuk gunting. Nah, boleh kalian siapkan dua-duanya. Jadi tinggal kalian rasa aja nanti lebih gampang pakai yang mana. Kayak gitu. Selanjutnya kalian juga harus siapkan pipet untuk makan obat gitu ya. Tapi biasanya sih obat-obatan yang untuk baby itu karena udah bentuknya cairan, jadi biasanya sih udah ada tersedia di situ langsung pipetnya. Kemudian juga kalian harus siapkan itu alat untuk penyedot ingus baby. Nah, siapa tahu babynya itu banyak ingus, mungkin pilek atau apa gitu kan, jadi ada alat untuk tinggal disedot aja ingus di hidung babynya. Kayak gitu mams. Nah, lanjut ke perlengkapan menyusui. Yang pertama yang kita butuhkan adalah botol susu. Kalian boleh siapkan paling tidak satu saja ya, untuk jaga-jaga. Mana tahu pada saat di awal-awal bayinya itu belum bisa menyusui ke kita secara langsung, karena waduh, proses untuk mengajari baby menyusui kita itu benar-benar perjuangan ya. Jadi pada saat awal-awal mungkin bisa kita siapkan botol susu sehingga ASI kita dipompa kayak gitu, jadi bisa langsung dikasihin ke dia. Selanjutnya adalah baju menyusui. Baju menyusui ini kalau aku sih karena masih 40 hari di rumah kayak gitu, siapkan banyak daster yang berkancing depan atau berresleting sehingga mudah untuk kita membuka baju kita ini nih untuk misal menyusui anak kita. Yang ketiga, breastpad. Nah, breastpad ini juga sangat penting banget buat apalagi ibu-ibu yang ASINya itu ngucur-ngucur gitu ya. Jadi sehingga bisa basah di bra atau di baju gitu, kelihatan jelek dan bau juga. Jadi breastpad itu menyerap ASINya sehingga nggak tembus-tembus kayak gitu. Dan yang selanjutnya yang paling penting juga adalah pompa ASI. Nah, pompa ASI di sini pilihan kalian juga ya. Ada yang manual, ada yang elektrik. Nah, kalau yang manual itu harganya lebih murah, tetapi kita yang pompa sendiri. Kalau yang elektrik harganya agak mahal, tetapi kita nggak capek-capek buat pompanya. Itu tergantung pilihan kalian. Dan selain pompa ASI, kalian harus siapkan juga medianya. Nah, medianya tadi penyimpanannya boleh kantong ASI, boleh botol kaca ASI, dan juga spidol untuk mencatat kapan tanggal kalian memberi, maksud aku, pompa ASI tersebut kayak gitu.
Kemudian yang selanjutnya boleh kalian siapkan apron menyusui. Jadi ini untuk misalnya kalian pergi-pergi gitu ya. Jadi kan ditutup pada saat anak kalian mau menyusui, kalian bisa tutupi pakai apron menyusui tersebut. Dan yang paling penting juga, nggak kalah penting adalah bra menyusui. Nah, bra menyusui ini boleh kalian siapkan paling tidak ya 6 piece. Jadi kalian tidak repot lagi untuk membuka-buka kantung bra tersebut ya. Dan yang selanjutnya boleh kalian siapkan sikat serta sabun cuci buat botol. Nah, karena sabunnya itu nggak bisa disamain dengan sabun cuci yang lain. Jadi khusus aja ya moms ya. Oke. Dan yang terakhir ini adalah perlengkapan buat si ibunya. Yang pertama adalah kain jarik atau kain sarung. Nah, ini sangat berguna pada saat kalian lahiran nanti. Karena pada saat lahiran biasanya kalian pasti akan pakai itu untuk menutupi bagian bawah tubuh kalian. Tutupnya pakai sarung atau kain jarik. Selanjutnya adalah tas bayi. Ini tas bayi ini maksudnya biasanya untuk tas dibawa pada saat bersalin. Sehingga nggak bercampur-campur dengan pakaian yang lain. Jadi dalam tas tersebut bisa kita persiapkan pakaian-pakaian bayi tadi, apa-apa saja yang mau kita bawa untuk pergi bersalin. Nah, nanti kemudian setelahnya kita pada saat bepergian nanti perlengkapan bayi kita, baju-bajunya, popoknya dan lain-lainnya bisa kita simpan di tas tersebut khusus untuk perlengkapan bayi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pembalut nifas. Pembalut nifas juga sangat penting ya. Jadi harus kita persiapkan juga. Dan selanjutnya gurita atau korset. Nah, ini juga sangat penting. Kalau misalnya nggak pakai gurita, waduh, rasanya kayak perut tuh kosong, aneh gitu ya, berjalan, bergerak-geraknya aneh aja gitu. Jadi memang harus pakai gurita atau korset. Kemudian selanjutnya nipple cream. Nipple cream ini buat jaga-jaga aja moms, karena biasanya pada saat awal-awal kita menyusui baby, itu kan prosesnya memang sangat luar biasa deh. Jadi kadang-kadang harus sampai lecet tuh puting payudaranya, sehingga sakit banget gitu ya, bisa menimbulkan trauma ketika bayi kita akan menghisap lagi. Sehingga nipple cream ini bisa kita oleskan pada saat sebelum menyusui dan setelah menyusui tadi. Dan yang selanjutnya yang tak kalah penting adalah jamu bersalin. Nah, jamu bersalin ini ada yang kayak jamu air mancur, itu udah langsung satu kota, atau bisa juga kalian pesan ke bibi-bibi jamu yang ada di sekitar lingkungan kalian kayak gitu. Oke mams, jadi sekian dulu penjelasan aku tentang daftar perlengkapan apa saja yang wajib kita beli untuk persiapan lahiran nanti. Kalau misalnya ada yang kurang silakan kalian tambahkan, karena kadang-kadang ya beda ibu, beda kebutuhan, tetapi insya Allah ini memang perlengkapan yang paling terpenting yang harus kita beli. Kemudian jangan lupa dicek di description box daftar checklistnya, bisa kalian download, dan daftar pembelian barang-barang yang aku beli di Shopee berdasarkan pengalaman aku bisa kalian cek juga, jadi nggak repot-repot nyariinnya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Kemudian buat ibu-ibu yang sekarang sedang menanti kelahiran baby, sedang siap-siap buat belanja perlengkapan baby, semangat, semoga lancar sampai lahiran, sampai ketemu sang buah hati. Oke? Senang bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, and then stay tune terus ya di channel YouTube saya, Nur Indah Permatasari. Bye.